Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslina Niken Prastiwi, NIM A3201700089. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang aplikasi Duolingo. Pertama saya akan menjelaskan fungsi aplikasi Duolingo. Aplikasi ini berfungsi untuk melatih kemampuan reading, listening, writing, dan speaking. Jadi pada aplikasi ini para pelajar atau pengguna dapat melatih kemampuan reading, listening, writing, dan speaking. Karena pada aplikasi ini terdapat fitur latihan-latihan soal ataupun penjelasan tentang reading, listening, writing, dan speaking. Selanjutnya, aplikasi ini sangat membantu siswa yang kemampuan grammar atau vocabulary-nya kurang baik. Jadi aplikasi ini dapat membantu siswa untuk melatih kemampuan grammar mereka atau menambah vocabulary sehingga mereka dapat memahaminya dengan baik dan meningkatkan kemampuan grammar dan vocabulary-nya. Next. Kompetensi dasar. Pada aplikasi ini mencakup kompetensi dasar nomor 3.5, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunanya. Perhatikan unsur kebahasaan be adjektif. Next. Selain 3.5, aplikasi ini juga mencakup kompetensi dasar nomor 4.5. Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait sifat orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Next. Selanjutnya, sasaran penggunaan. Aplikasi ini mempunyai sasaran penggunaan yang dapat digunakan di semua kalangan yang ingin belajar bahasa Inggris. Jadi aplikasi ini tidak mengenal usia ya. Jadi dapat digunakan di semua kalangan, entah itu pelajar SD, SMP, SMA, kuliah, dan mungkin yang bekerja, entah itu masih muda atau tua, dewasa, intinya di semua kalangan dapat menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, aplikasi ini cocok untuk individu. Jika berkelompok mungkin akan sulit dan atau ribet. Jadi untuk penggunaan aplikasi ini sangat disarankan untuk digunakan secara individu. Karena jika digunakan secara berkelompok, mungkin itu akan sedikit sulit dan yang pasti ribet. Jadi ini cocok untuk individu. Next. Prosedur penggunaan. Yang pertama, install aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Jika sudah, masuk ke aplikasi, lalu akan muncul tingkatan yang berbeda. Yang dimaksud tingkatan berbeda itu tingkatan pengguna. Jadi di sini ada beberapa, salah satunya pelajar, dan jika Anda termasuk pelajar, maka pilih pelajar. Selanjutnya, pilih target sesuai keinginan. Nah, yang dimaksud target sesuai keinginan itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada mudah, kedua ada sedang, yang terakhir ada susah.
Nah, yang mudah itu kamu akan mengerjakan beberapa latihan soal selama 5 menit. Dan yang sedang itu 10 menit, yang susah itu 15 menit. Jadi pilih sesuai tingkatan yang kamu mau. Dan selanjutnya akan muncul latihan-latihan soal dan juga penjelasannya. Di sini telah disediakan beberapa soal, entah itu reading, writing, listening, atau speaking. Dan masing-masing juga ada penjelasannya. Oke, next. Saran saya untuk aplikasi ini sebaiknya diberi bab tentang materi yang sesuai dengan tingkatan bagi pengguna. Jadi, di aplikasi Duolingo ini belum ada materi yang secara rinci atau jelas untuk mempermudah para pengguna supaya lebih bisa memahami materi-materi bahasa Inggris yang belum dimengerti. Jadi di aplikasi ini hanya ada latihan-latihan soal dan juga penjelasan yang saya kira sudah cukup bagus, tapi ya itu tadi sedikit kekurangannya, dan semoga bagi pembuat aplikasi ini dapat melengkapinya dengan menambahkan materi yang lengkap atau secara rinci. Oke, next. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.